sebuah pernyataan yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar kata-kata biasa, tetapi sebuah janji untuk mengiring Yesus seumur hidup. Amin. Mengiring Tuhan Yesus seumur hidup. Tapi ini bukan perjalanan sehari, satu hari. Masih jauh bagi saya untuk menyatakan seberapa jauh saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi banyak kali dari Bapak Gembala, sahabat-sahabat yang terus menyatakan saya di usia yang masih harus terus belajar. Bahwa kalau kita alami sesuatu itu adalah sebuah proses dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Perjalanan dengan Tuhan bukanlah perjalanan yang dijanjikan Tuhan mulus. Bukan dijanjikan Tuhan itu baik-baik saja. Tuhan tidak pernah menjanjikan. Bahkan Tuhan malah memberikan spill atau spoiler atau sebuah rahasia yang diberitahukan bahwa kalau mengikut Tuhan itu jalannya bukanlah jalan yang mudah. Bukanlah jalan yang rata. Ikut Tuhan itu adalah sebuah perjalanan panjang dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, sekalipun dalam situasi yang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Itu adalah sebuah komitmen. Amin. Tapi di dalamnya tentunya ada banyak keindahan, ya, ada banyak kesaksian, ada banyak kita saksikan kemuliaan kebesaran Tuhan. Dalam perjalanan itu kita mengenal Dia. Pengenalannya tidak sehari adanya. Mengetahui firman bukan berarti kita sudah mengalami firman itu. Dan hanya dengan hidup hari demi hari dengan Tuhan, kita akan sampai pada tujuan perjalanan iman kita. Haleluya. Tetapi dalam perjalanan ini, saya mau katakan di pagi hari ini, ada hal yang dapat menghambat. Namun kita lihat dulu ayat yang tertera di slide berikutnya. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dalam versi King James Version dikatakan, a man's heart devised his way, but the Lord directed his steps. Jadi katanya manusia itu berencana. Di beberapa kesempatan yang lalu saya bilang Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati kita orang-orang percaya. Sebuah purpose, sebuah tujuan yang besar yang Tuhan taruh sebagai sebuah iman. Itu benar adanya, tetapi itu sifatnya jangka panjang, di waktu yang panjang dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak hanya berurusan dengan jangka panjangnya hidup kita. Dia berurusan dengan jangka pendeknya hidup kita. Makanya menentukan arah langkah itu artinya hari demi hari dengan Tuhan. Haleluya. Hari demi hari dengan Tuhan. Tuhan bisa menaruh hal besar dalam hidup kita, tetapi Dia mau berurusan juga dengan hal-hal kecil dalam hidup kita. Yang bagi kita kecil, tetapi di mata Tuhan itu sangatlah berdampak besar untuk kita mencapai hal besar yang Tuhan inginkan. Haleluya, haleluya. Saya pernah bercerita, bercerita dengan seseorang. Ini kalau mau pakai AI ya, AI itu artificial intelligence, itu mereka membuat kalau ketik ya. Kalau ketik, misalnya ketik Musa berjalan di Laut Merah, Laut Teberau, Laut Kolsum. Itu mereka langsung buat desainnya dengan digitalisasi. Dan itu begitu menakjubkan sebenarnya dibanding gambar-gambar di anak sekolah minggu, versi anak sekolah minggu. Itu jauh lebih hebat keajaiban Tuhan ketika membelah laut itu. Waktu bangsa Israel lewat. Dan banyak keajaiban-keajaiban besar yang bisa kita lihat lewat cerita-cerita Alkitab. Tapi di balik hal yang hebat dan besar ini,
Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hal kecil atau pribadinya dalam hal ini, yaitu Musa itu sendiri. Maksudnya apa ya? Jadi di balik semua tiang awan, tiang api, burung puyuh yang terbang, mana, roti, ini kan luar biasa. Tetapi Tuhan tetap berurusan secara pribadi dengan seorang Musa. Tuhan bilang kan kalau secara singkat, bahwa Musa ngana ini bagus ada bawa bangsa Israel sampai orang-orang di Yeriko takut, orang-orang di sekitar dengar kabar tentang kalian. Cuma ada satu hal, ngana ini masih emosinya tidak terlalu bagus. Bayangkan Tuhan itu tetap mau berurusan dengan pribadi kita di balik kemuliaannya yang hebat. Amin. Tuhan itu tetap dengan seinti mungkin. Kalau ini kan ibadah raya besar, tapi Tuhan tetap mau bicara pribadi ke pribadi kita pagi hari ini. Amin. Roh Kudus itu selalu menunggu, anakku datang, aku mau bicara sesuatu dalam hidupnya. Di balik semua riah riuh, kemuliaan, pengagungan pada Tuhan, tetap Tuhan mau bicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Amin. Jadi Tuhan mau berurusan dengan pribadi kita di balik mimpi visi besar yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sehingga saya mau katakan di pagi hari ini, dalam perjalanan itu ada hal yang Tuhan mau untuk berperkara supaya tidak menjadi sebuah hambatan. Saya mau katakan di pagi hari ini langsung saja, apa hal yang menghambat perjalanan kita dengan Tuhan. Jadi apa hal yang menghambat perjalanan kita dalam pengiringan kita dengan Tuhan? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Mungkin bisa ada beberapa poin, tetapi pagi hari ini satu poin saja. Hal yang bisa menghambat perjalanan kita ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, yaitu ketika kita mengalami yang namanya terluka. Jadi kalau kita mengalami keadaan terluka, maka itu bisa menghambat perjalanan iman kita. Kita buka dalam Matius 25 ayat 24. Di situ dikatakan bahwa kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Kita fokus dulu di ayat ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, hamba yang malas itu, yang jahat kata Tuhan itu, bermula dari ketika dia bilang, Tuhan aku tahu. Jadi dia bilang kita tahu. Nah bahasa lainnya dibilang kita kenal Pak Tuhan, Tuannya itu. Tuhan itu kan tidak betul. Tuhan itu kan sepertinya hanya berpangku tangan, sepertinya memanfaatkan. Jadi dia mengenal Tuhan sampai pada apa yang dia pikir tentang Tuhan atau Tuhan dalam hal ini. Jadi dia bilang kita kenal begini Kang. Saya memberikan istilah luka vertikal. Jadi ketika orang mau mengiring Tuhan dan dia mengalami yang namanya terluka. Terluka kepada apa? Terluka pada apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Maka saya mau katakan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mungkin berkehendak melukai hidup kita. Amin. Harus ditekankan itu. Cuma orang ini salah mengira. Dia salah atau kurang lengkap pengenalannya. Jadi sebenarnya ini ada DP ukuran di bahasa aslinya, ada DP sifat dari kata itu. Jadi ketika dia bilang aku tahu, berarti dia cuma kenal sampai di satu titik tertentu. Jadi ada DP sifat ya, ada DP istilah. Jadi kan kalau mengenal Tuhan, mengiring Tuhan, saya katakan tadi pengenalan seumur hidup.
Tetapi hamba ini itu dikatakan aku kenal engkau sampai di satu titik tertentu. Artinya dia cuma mengenal 1 atau 2 atau 3 bagian dari Tuhan. Kurangnya pengenalan kita akan Tuhan bisa menyebabkan kita salah dalam menilai apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ayub juga berkata demikian. Dia dikatakan saleh, tetapi dia katakan bahwa sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ayub 9 ayat 32 katakan, karena dia bukan manusia seperti aku sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Ini seperti sebuah pernyataan begini. Tuhan kan Tuhan. Kita cuma manusia rekeng. Apalagi di ayat 3 dia mengutuki kelahirannya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau dia orang saleh, berarti dia tahu dia lahir karena Tuhan. Sehingga ketika dia mengutuki kelahirannya, sebenarnya dia sedang berkata, Tuhan, tidak usahlah sebenarnya lahirkan saya kalau situasi saya seperti ini. Berhentilah perjalanan sejenak. Karena sudah terluka. Sekali lagi saya mau katakan, kurangnya pengenalan atau salahnya asumsi kita akan Tuhan akan membuat kita terluka, tetapi bukan karena Tuhan. Karena kelemahan, kekurangan. Karena kesalahan kita atau karena dosa. Nah orang kalau sudah terluka, itu pasti ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidupnya. Kita lihat di slide berikut karena saya mau masuk pada intinya setelah ini. Jadi luka vertikal itu luka karena ada perlakuan Allah atas hidupnya yang tidak sesuai. Baik itu misalnya di keluarga gitu ya. Kok terjadi begini? Saya udah ikut Tuhan, mengiring Tuhan. Kenapa begini Kang? Bekerja katanya Tuhan sertai. Kenapa begini? Kenapa begini? So setia-setia kenapa begini? Tapi ini sebuah kekeliruan. Tapi kekeliruan ini menimbulkan luka. Luka yang membuat ketika kalau orang berjalan kong luka, memang susah mau berjalan. Ya tuh. Pewaris kasih karunia saya dalam kesembuhan. Maksudnya pakai bahasa begitu bilang juga, ses. Jadi untuk memaksimalkan jalannya, saya harus menyesuaikan dengan dia. Tuh, kan masih dalam proses. Besok mau panggil hari pagi. Tapi harus menyesuaikan. Itu kan sebagai ilustrasi contoh saja. Bagaimana kalau orang luka, baku bawa dia orang luka, lama-lama dia mari Jo mau pelayanan. Sudah Jo. So baba betul-betulnya nak ada sesuatu. Mari Jo mau doa. Doa. Mana? Nah kalau dia udah sampai pada titik dia salah menilai Tuhan, maka akan jadi sebuah luka. Luka ini punya karakteristik, kita lihat ya. Next slide. Yang kedua adalah, sebelum saya masuk pada karakteristiknya, luka horizontal. Maksudnya dengan sesama. Yohanes 5 ayat 6 dan 7 katakan bahwa ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini sudah di beberapa kesempatan disampaikan.
Jadi dia katakan begini, atau Yesus datang pada orang yang sudah sakit lama ini puluhan tahun. Tuhan menghampiri dia, kong tanya apa dia, ngana suka sembuh dah? Ini kan Yesus Kristus, ngana suka sembuh tidak? Tapi jawabannya di situ yang diwarnai merah, Tuhan tidak ada orang. Jadi Tuhan menawarkan kepada dia kesembuhan. Maukah engkau sembuh? Jawabannya, tidak ada orang. Artinya Tuhan itu menawarkan berkat atas hidup kita. Boleh katakan amin? Tetapi karena kita terluka dengan orang, terluka dengan sesama. Misalnya di lingkungan gereja, kalau orang kan ada kan biasa, ada DP fenomena jaga terjadi itu. Ketika dia masuk gereja, dalam hatinya yang terluka dengan sesama, dia tak bisa melihat Tuhan sedang menawarkan hal-hal hebat, berkat-berkat Tuhan. Karena fokusnya berubah kepada orang yang melukai dia. Itu di pelayanan misalnya. Saya ingat adik saya gitu, ketika dia baru awal-awal belajar melayani, dia bawa gitar bassnya pulang pakai pintu rumah. Dia panggil koko apa gitu. Kok semua berhenti juga kita. Ngana baru melayani semua rupa mau berhenti. Bagaimana kok dorang? Tak coba betul-betul. Karena kita baru belajar, dorang jaga senyum-senyum kecil karena dorang sudah jago. Padahal tujuan awalnya dia mau melayani Tuhan. Walaupun akhirnya dia sudah, puji Tuhan, sudah melewati masa-masa didikan itu. Tetapi fokus berubah. Tuhan bilang, aku mau memberkati kamu. Dia jawab apa? Tapi Tuhan, itu dorang loh. Luka. Makanya Yesus dalam King James Version dia katakan begini. He said unto him. Jadi dia berkata kepadanya personal, intim, dekat, tanya betul. Will thou be made whole? Whole ini artinya bukan heal. Saya luar biasa firman Tuhan itu. Heal and whole beda. Heal sembuh fisik, whole sembuh secara menyeluruh. Jadi Yesus menawarkan pada dia begini, bukan cuma fisikmu yang jadi urusanku, sampai batinmu yang terluka puluhan tahun. Karena engkau sampai berkata, itu mulai goncang, sementara aku menuju, dia masih kembali. Orang lain lagi. Orang lain lagi jadi fokusnya. Dan maksudnya, kamu mau sembuh dah. Tapi, orang lain lagi. Dalam dunia pekerjaan bisa juga terjadi seperti itu, toh. Tuhan suka kasih berkat pekerjaan, tetapi karena konflik-konflik horizontal dengan sesama, bahkan pekerjaan itu menjadi sesuatu yang kita keluhkan. Padahal itu kepercayaan Tuhan. Karena masalah mungkin dengan sesama yang sudah melukai. Tuhan mau memberkati kita semua, amin. Tapi penting sekali dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, perlu melihat apakah ada luka. Dan Yesus menawarkan pagi hari ini bagi kita semua, maukah engkau sembuh? Haleluya. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja dalam hidup ini. Kalau tadi saya katakan secara horizontal dia bisa menyalahkan Tuhan, atau dia curiga dengan Tuhan. Karena sudah ada luka atas apa yang terjadi atau dengan sesama. Sehingga menghambat perjalanan imannya. Mari kita lihat ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Baik luka vertikal dan horizontal atau luka yang kita alami ketika kita torang dengan orang lain, torang dengan keluarga, torang di pelayanan. Itu ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Kenapa tidak boleh terjadi? Perlu kita ingat bahwa luka itu bisa datang karena tindakan orang lain atas hidup kita
Yang bisa terjadi karena apa? Sengaja, tidak sengaja, disadari, tidak disadari. Jadi ada orang yang nggak bermaksud melukai kita, tetapi secara tidak sadar dia sudah melukai kita. Salah senyum, salah dia mau dislike, dia dapat hate dan atau apapun itu, toh? Sadar tidak sadar bisa terjadi dalam hidup kita. Dan luka ini mengancam karena dia bisa merambat. Kalau sudah luka dengan sesama dan tidak disembuhkan, ujung-ujungnya dia mau naik merambat sampai ke akar hatinya. Kong dia mau luka vertikal ke Tuhan. Tuhan, kenapa kejadian ini terjadi dalam hidup saya? Iya toh? Dalam keluarga saya. Dalam pekerjaan yang saya geluti, kenapa bisa terjadi seperti ini? Luka ini bisa merambat. Dan ini bukan terjadi 1-2 hari. Ada yang memang berakar sekali DP luka. Jadi dia jadi sensitif dengan semua orang kalau luka toh. Belum kore solari, toh, belum kore. Udah luka jatuh dari motor, dia bilang, dia soba jauh. Belum kore, apalagi kore. So sensitif. Kalau dia sudah luka dengan orang lain, itu orang mau bikin bagus ting bisa, mau dia ada perasa, sepertinya, karena sudah terluka. Dan luka ini akhirnya menghasilkan buah yang tidak baik. Apa perkataan? Kalau sudah terluka, perkataannya so lain. Kalau dia so lebih pro, ini yang bahaya. Luka yang disembunyikan secara profesional. Tersembunyi di dalam. Dan orang-orang seperti ini kadangkala nanti tekanan dapat lihat dia asli. Entah dia emosi yang meledak atau rendah diri yang berlebihan. Pokoknya dia rasa menyalahkan dirinya sendiri karena terluka toh. So menyalahkan diri, so rasa paling malang di dunia ini, paling banyak masalah. Ini orang kalau terluka. Tapi di sisi lain karena terluka oleh mungkin perbuatan di masa lalu yang masih dia simpan, hubungannya dengan Tuhan yang sudah tidak benar karena terluka, akhirnya dia kalau ada apa-apa terus so tahu, orang bilang, kenapa dia jadi begitu kan? Karena sebenarnya ada luka yang disimpan di dalam. Tuhan mau sembuhkan kita semua, amin. Tuhan itu baik, dia bilang, maukah engkau sembuh? Apa yang terjadi? Ini sebenarnya penjelasan sederhananya. Saya masih fokus pada kalau terluka ya. Kalau kita mengalami luka dan tak kunjung sembuh, biasanya krisis kepercayaan. Kita susah percaya orang. Orang yang dipercayakan Tuhan. Kita susah percaya kepada, misalnya dalam keluarga suami istri susah. Krisis kepercayaan bisa terjadi karena terluka. Dia sudah tidak bisa percaya lagi suaminya karena luka. Akhirnya reaksi-reaksi sehari-harinya berubah. Kalau dalam pelayanan pekerjaan dia tidak bisa segenap hati karena ada luka. Tidak bisa sungguh-sungguh. Dia lakukan atau orang yang seperti ini lakukan atas dasar kewajiban karena dia harus melakukannya. Tapi tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kepatuhan dari hati yang dalam. Karena sudah terluka. Bekeng Jo. So tanggung jawab kok kalau misalnya kalau kita suami. Biar Jo. Di Sumara le, bekeng Jo. Kalau misalnya dalam pekerjaan, bekeng Jo. Pimpinan so bilang, kan sudah terluka. Dalam pelayanan begitu, bikinnya. Namanya juga tugas. Akhirnya berujung pada apa? Tidak ada lagi motivasi untuk berbuat yang terbaik. Karena udah terluka. Tidak ada motivasi yang, jadi sekedar begitu. Bergereja sekedar, melayani sekedar. Oh yang penting Jo Tuhan tahu, ada udah masuk gereja, aman, oke, kita fine, thank you. Jadi bisa gini, hadir ya Tuhan, saya hadir ibadah ya, oke, fine, thank you. Udah ya, saya pulang ya. Jadi untuk, mari Jo, brother, sister, yang penting sudah toh, oke, cukup ya. Karena dari hatinya itu udah, yang penting sudah. Sehingga dia mulai menghindari untuk berbuat lebih. Tapi ini dalam,
ini tidak bisa kelihatan. Makanya hanya Tuhan mampu melihat hati kita. Haleluya. Haleluya. Keadaan terluka ini membuat orang jadi sekedar. Atau berusaha mungkin berbuat, tapi dia tidak bisa dengan sungguh-sungguh untuk memberi diri, membayar harga, dan lain sebagainya. Misalnya di pekerjaan. Karena dia so luka, jadi kalau dapat tugas tanggung jawab di kerja, dia backing, no? Tapi dia backing, sudah no, cuma begitu. Oke, jadi 2 ya disuruh ya, oke, saya buat ya, oke. Siap, yes, amen, saya pulang. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Alkitab, Tuhan Yesus, Gembala, semua, GPD DTC, ada sebuah nilai yang terus kita perjuangkan. Memberi yang terbaik. Amin. Memberi yang terbaik. Tuhan pasti menolong orang-orang yang punya motivasi untuk memberi yang terbaik. Yang keempat, biasanya sering terlihat dari reaksi sehari-harinya. Yang saya katakan tadi. Jadi dia bisa menyendiri ekstrim. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Dia sikap hidup dan bisa sangat mengisolasi diri karena dia udah terluka. Sudah ogah-ogahan dia. Udah usah mau terlibat lebih jauh. Saya mendengar sebuah khotbah dari seorang hamba Tuhan yang tanya pernah dengar, waktu itu kita ada dengar full. Luar biasa, dia memberikan sebuah pencerahan tentang makna dari bergereja. Dan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara di kasih Tuhan. Nah artinya begini, Tuhan itu mau melibatkan kita dengan hal-hal yang dia sedang siapkan. Hal-hal hebat. Amin. Hal-hal luar biasa. Tetapi kenapa orang Kristen tidak bisa menikmati lebih? Karena dia tidak mau terlibat lebih. Kenapa dia tidak mau terlibat lebih? Yang ekstrimnya adalah dia mengisolasi diri karena udah luka. Atau bisa sebaliknya, ya. Dia bisa ceria ini ceria yang tanpa arah gitu. Untuk menutupi bahwa dia sudah terluka. Dia bilang tidak boleh happy di muka. Tapi untuk menutupi luka yang sudah ada di dalam hati dan pikiran. Sampai pada emosi ekstrim atau amarah yang tak terkendali. Begitu berbahayanya luka ini. Maka singkat saja di pagi hari ini kita sudah dapat kebenarannya bahwa anak Tuhan itu harus sembuh dari setiap luka ketika mengiring Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Boleh katakan amin? Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Maka bagaimana cara menyembuhkannya? Yang pertama, singkat saja, sederhana saja poinnya. Bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Saya waktu buat poin ini, biasanya ada penyembahan, kalau di waktu-waktu yang saya penyembahan, terus poinnya apa Tuhan? Kehendak Tuhan untuk mau disampaikan apa? Tiba-tiba lagu ini. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saya tertarik dalam versi bahasa Inggris dibilang whole, kata yang sama tadi, sembuh, whole. Seperti waktu Yesus memberikan penawaran, ngana masukan anak baik semua sampai di dalam. Pak itu yang di kolam Bethesda. Di saat yang sama, kisah yang berbeda menggunakan kata yang sama. Sembuh sampai di dalam hatimu yang terluka. Dikatakan begini. For she said, saya baca dari bahasa Indonesianya ya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan bahwa di ayat 22, but Jesus turned him about and
When he saw her, he said, "Daughter, be good comfort. Thy faith hath made thee whole." And the woman was made whole from that hour. Whole. Sembuh sampai di dalam lukanya. Kenapa dia bisa terluka? 12 tahun toh. 12 tahun dia pendarahan dan itu bentuk apa ya? Penyakit, jenis penyakit yang benar-benar hina bagi orang Yahudi. Sehingga dia perlu menjauh dari tempat itu. Bahkan Alkitab bilang begini, dia ada berusaha berobat sana sini selama di waktu itu. Jadi kalau ukuran cewek dang, ini DP hati so banyak luka. Entah dia pergi tempat berobat, minta maaf ya kita orang Yahudi boleh deng lain jo. Oh masih ada doi, cari jo di orang yang lain. Dia cari orang lain. Dia bayar sampai habis DP doi. 12 tahun. Akhirnya apa? Soalnya tidak ada yang tersisa. Yang tersisa hanya apa? Dia mau bergantung pada Tuhan yang memberikan kesembuhan. Haleluya. Tuhan membuat saya beberapa waktu ini memahami di titik ini bahwa betul kita perlu bergantung pada Tuhan. Itu tidak bisa dengan sebuah wacana belaka, sebuah pengertian di pikiran, tetapi sebuah pengalaman kehidupan kita dengan Tuhan. Saya mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Perempuan ini habis uangnya, mungkin sudah habis relasinya, habis solusi-solusi manusiawi yang coba dia lakukan, tidak bisa. Akhirnya dia bilang begini, kalau kita jamaah DP jubah, Tuhan pe jubah sembuh. Artinya apa? Sampai habis semua. Dalam hidup ini kadangkala Tuhan mengambil sesuatu yang menjadi sandaran kita untuk kita belajar bergantung pada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tadi waktu doa pelayan, kalimat ini kuat muncul. Jangan andalkan kemudahan. Jangan andalkan kemudahan. Oh Tuhan, betapa kita perlu bergantung pada Tuhan. Orang muda kadang bergantung pada kekuatannya. Orang tua bergantung pada kebijaksanaan relasi ataupun apa yang kita miliki. Kita tidak belajar bergantung pada hal-hal yang demikian. Kita belajar bergantung pada Tuhan. Amin. Jadi saat terluka, begini, so bikin semua masih ada nih luka no. Jadi harus pada sebuah titik, orang ini mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Tuhan, saya mau maju dalam pelayanan, saya mau maju dalam pekerjaan. Tapi hati ini luka pada engkau dan luka pada sesama. Kok susah sekali sembuhkan? Karena mungkin kita masih bergantung pada kesembuhan-kesembuhan dunia. Atau pada hal-hal dunia dengan segala berbagai macam cara. Tetapi di pagi menjelang siang ini Tuhan mau tegaskan, maukah engkau sembuh? Bergantunglah pada Tuhan dan hatimu yang terluka ku jamah dan ku sembuhkan. Amin. Ukur saja ketika kita lihat orang lain masih jaga rupa frekuensi aneh, berarti masih ada gejala-gejala itu. Atau mulai sampai itu indikator tadi Jono, ogah-ogahan, tidak bisa sungguh-sungguh, ya berhati-hati, yang negatif. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ada versi bahasa Inggrisnya yang menunjukkan sesuatu yang menarik. He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floats my soul. Something happened and I know Jesus touched me and made me whole. Dia memberikan keutuhan di hati kita, menyembuhkan batin, pikiran yang terluka. Mitahaya rabasika. Haleluya. Saya berhenti sampai di poin Yesus. Kata touch menggunakan kata lampau, artinya jamahan Tuhan telah terjadi. Beberapa hari ini Tuhan taruh saya sebuah kata enjoy. Di dalam sukacitaku kamu akan menemukan kesembuhan. Kamu akan menemukan rencana Tuhan. Jangan berhenti berjalan di jalanku.
Adakah hari ini kita mulai enggan untuk serius dengan Dia? Adakah hari ini kita mulai tidak bisa do the best? Bukan karena kita tidak mau, ada sesuatu luka di hati. Kejadian-kejadian yang iblis taruh, yang dia rekayasa, dia besar-besarkan sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan dan janji Tuhan. Dan akhirnya kita mulai mundur, ogah-ogahan dengan Dia yang baik, yang menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that floats my soul. Terima kasih Tuhan. Something, amen, happened. And now I know Jesus touched me and made me whole. Sambil meletakkan tangan kita di bagian dada kita, Jesus touched me. Biar Dia menjamah hati yang terluka. He touched me. Sebab Dia baik. And all the joy come floats my soul. That something happened. Something happened. And all I know, Jesus touched me and made me. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Hidupku, kau beri damai Yesus, dan beri